Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Iza dari Hukum Perdata 3 kelas C, NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dari pertemuan 9, 10, dan 11 mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian. Yang pertama itu materi ke-9. Yaitu berakhirnya perikatan. Terkait dengan pasal 1231 perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian, maka berakhirlah pula perikatan itu. Nah, di sini saya tampilkan di sini ya. Jadi itu perikatan dihapus. Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya perikatan itu, yang pertama ada pembayaran. Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1382 BW sampai dengan pasal 1403 BW. Pengertian pembayaran dapat ditinjau secara sempit dan secara yuridis teknis. Yang kedua ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau bisa disebut dengan konsignasi. Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya ke pengadilan. Selanjutnya, pembaharuan utang atau novasi. Novasi diatur lebih lanjut dalam pasal 1413 BW sampai dengan pasal 1424 BW. Novasi adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang asli. Contohnya itu bisa disebut A dan B. A mempunyai utang pada B karena ia telah membeli sebuah mobil dari B seharga 150 juta dan A belum membayarnya. Kemudian A bermufakat dengan si B untuk mengadakan perjanjian peminjaman uang sejumlah 150 juta dengan bunga 5% per bulannya. Akibatnya utang A karena jual beli menjadi hapus, dan pada saat yang sama muncul perjanjian baru, yaitu perjanjian pinjam uang antara A sebagai debitur dan B sebagai kreditur. Selanjutnya ada perjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi atau perjanjian utang diatur lebih lanjut dalam pasal 1425 BW sampai dengan pasal 1435 BW. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Contoh, A menyewakan rumah kepada si B seharga 300 juta per tahun. B baru membayar setengah tahun terhadap rumah tersebut, yaitu 150 juta. Akan tetapi pada bulan kedua A meminjam uang kepada si B sebab ia butuh untuk keperluannya sebanyak 150 juta. Maka yang demikianlah antara A dan si B terjadi penjumpaan utang. Selanjutnya, pencampuran utang atau convictio. Pencampuran utang diatur lebih lanjut dalam pasal 1436 BW sampai dengan pasal 1437 BW. Convictio adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang kepada kedudukan sebagai kreditur yang menjadi satu. Contohnya itu seperti debitur yang menikah dengan kreditur dalam suatu persatuan harta perkawinan. Selanjutnya ada pembebasan utang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Contohnya, A punya utang kepada B, tetapi B membebaskan A dari utang tersebut dengan alasan tertentu. Selanjutnya, musnahnya barang terutang, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada dua syarat. Yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur, dan yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditor. Selanjutnya ada pembatalan atau batal. Yang dimaksud batal demi hukum dalam pasal 1446 KUH Perdata ini adalah dapat dibatalkan. Misalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut harus berakhir. Selanjutnya, berlakunya suatu syarat batal, artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan dihapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Contohnya, A menyewakan rumahnya kepada B dengan ketentuan bahwa perjanjian sewa akan berakhir bila anak A yang berada di Amerika pulang ke tanah air. Maka perjanjian sewa tersebut akan berakhir secara otomatis bila anak dari si A itu kembali dari Amerika ke tanah air. Dan yang terakhir lewatnya waktu atau daluarsa. Lewatnya waktu atau daluarsa terdapat dalam pasal 1946 sampai 1993 bab 7 buku 4 KUH Perdata. Menurut pasal 1946 ini, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, kesepakatan para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat berakhir atau dihapus dikarenakan kedua belah pihak itu sendiri sebagai subjek hukum yang membuat perjanjian itu menyatakan berakhirnya kontrak. Yang ketiga, ada putusan hakim. Perjanjian berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang memutuskan perikatan perjanjian tersebut. Perjanjian hapus karena putusan hakim ini apabila salah satu pihak menuntut perakhiran perjanjian dan dikabulkan oleh hakim. Dan yang keempat, tercapainya tujuan perjanjian. Tujuan perjanjian ini terkait dengan prestasi yang diperjanjikan para pihaknya. Apabila prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan, maka perjanjian hapus. Contohnya pada perjanjian jual beli motor. Apabila pihak yang telah menyerahkan barang dan pihak yang membeli apabila pihak penjual telah menyerahkan barang dan pihak membeli telah membayar harga, maka perjanjian tersebut telah dihapus. Selanjutnya, yang terakhir, undang-undang. Berakhirnya perikatan karena undang-undang, di antaranya konsignasi, musnahnya barang terutang, dan yang terakhir daluarsa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10. Ini adalah materi pertemuan ke-10. Yaitu jenis-jenis perjanjian bernama. Yang pertama ada perjanjian jual beli. Pengertian dari jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Tujuan dari diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Ketentuan dari pasal 584 ini yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan tersebut dapat diperoleh dengan menyerahkan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata. Untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Ketentuan itu mensyaratkan bahwa untuk memperoleh hak milik berdasarkan penyerahan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik. Yang kedua, dilakukan penyerahan. Selanjutnya, perjanjian tukar menukar. Tukar menukar diatur dalam pasal 1541 sampai dengan 1546 KUH Perdata. Perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang syarat timbal balik sebagai salah satu ganti barang lainnya. Penyerahan barang bergerak cukup dengan penyerahan atas, sedangkan barang tidak bergerak menggunakan penyerahan secara yuridis formal. Unsur-unsurnya adalah yang pertama adanya subjek hukum, yang kedua adanya kesepakatan subjek hukum, dan yang ketiga adanya objek, yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang keempat masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar menukar. Subjek hukum dalam perjanjian tukar menukar adalah pihak pertama dan pihak kedua, sedangkan yang dapat menjadi objek tukar menukar adalah semua barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian tukar menukar. Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan barang yang ditukar, sedangkan haknya menerima barang yang ditukar. Risiko dalam perjanjian tukar menukar itu, jika barang yang menjadi objek tukar menukar musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian tukar menukar itu menjadi gugur. Pihak yang telah menyerahkan barang dapat menuntut kembali barang yang telah diserahkannya. Dan yang ketiga ada perjanjian sewa menyewa. Sewa
menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Unsur-unsurnya itu yang pertama, adanya pihak yang menyewa dan pihak penyewa, adanya konsensus antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan para pihak penyewa atas suatu benda, dan yang terakhir adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Yang keempat, perjanjian hibah. Hibah diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah itu menjadi batal, yaitu hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari. Yang kedua, hibah dengan mana si penghibah menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah dianggap batal. Yang ketiga, hibah yang memuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri. Yang keempat, hibah atas benda yang tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. Dengan demikian, selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia, walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah, maka hibah tersebut adalah sah. Yang kelima, perjanjian melakukan pekerjaan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang keenam, penitipan barang. Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Contoh, A telah menerima barang yang hendak dititipkan oleh B, maka perjanjian penitipan barang itu terjadi. Tanggung jawab A sebagai penerima dititipkan diatur dalam pasal 1706 sampai dengan pasal 1708 KUH Perdata. Yang ketujuh, perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1753 KUH Perdata. KUH Perdata secara umum membedakan pengertian perjanjian peminjaman menjadi dua hal. Pada prinsipnya, ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pinjam pakai adalah apabila barang yang dipinjam itu berkurang harganya selama pemakaian dan hal tersebut di luar kesalahan si pemakai, maka pihak peminjam tidak bertanggung jawab atas kekurangan harga barang tersebut. Yang kedua, apabila peminjaman selama memakai barang telah mengeluarkan biaya-biaya sementara, maka peminjam tidak boleh menuntut kembali pada yang meminjamkan, kecuali apabila ada perjanjian yang menyatakan demikian. Contohnya, Budi sebagai pihak pertama melakukan perjanjian dengan Risa sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua ini bersepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai mobil dengan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kedelapan, ada perjanjian pinjam meminjam. Pengertian dari perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai si pasal 1313 KUH Perdata tersebut, suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam, diantaranya adanya para pihak, adanya persetujuan, adanya sejumlah barang tertentu. Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dan yang keempat, adanya pengembalian pinjaman bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak pertama. Yang 9, ada perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa atau let's giving diatur dalam pasal 1719 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata berbunyi
Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang ke-10, perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Perjanjian perdamaian diatur lebih lanjut dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang. Kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang telah diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Jadi, dalam perjanjian ini, kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul permasalahan. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus ditulis agar sah dan bersifat mengikat menurut formalitas tertentu. Contohnya itu misalnya telah terjadi tabrak lari, Ani sebagai pelaku dan Putri sebagai korban. Selanjutnya, Putri dan kuasa hukumnya telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan Ani tentang masalah tabrak lari ini, bahwa kedua belah pihak telah beriktikat baik menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Dan Ani telah memberikan uang santun sebagai pengobatan ke rumah sakit, dan Putri sebagai korban berjanji tidak akan menuntut Ani secara hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, yaitu mengenai jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama ada perjanjian lisensi, kedua perjanjian pembiayaan konsumen, ketiga perjanjian jual beli, yang keempat perjanjian sewa guna usaha, yang kelima perjanjian anjak piutang, yang keenam perjanjian warabala, dan yang terakhir perjanjian bot. Yang pertama saya akan menjelaskan perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi karena perjanjian, yaitu seseorang atau badan hukum menerima lisensi boleh memberi suatu lisensi di bawah penemuan patennya kepada orang lain melalui suatu kontrak. Sebagai pemegang hak kekayaan intelektual, seseorang berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya. Masa berlaku pencatatan perjanjian lisensi. Berlaku pencatatan perjanjian lisensi pun tergantung pada masa berlaku perjanjian lisensi yang disepakati para pihak. Namun, menurut pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018, apabila jangka waktu pencatatan telah berakhir, maka sebagai pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kembali selama perjanjian lisensi juga diperbarui atau dilanjutkan masa berlakunya. Contohnya itu, anggap saja A merupakan pemilik suatu restoran dengan nama Sambal Burudi dan nama tersebut sudah ada daftarkan sebagai merek. Maka ketika ada orang lain yang ingin menggunakan nama Sambal Burudi, A memberikan hak bagi orang lain untuk menggunakan merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga. Artinya, negara itu tidak mengakui perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan, sehingga jika kemudian hari penerima lisensi bermaksud untuk memberikan sublisensi kepada pihak ketiga, maka pemberian sublisensi tersebut tidak diakui oleh negara, dan haknya berdasarkan perjanjian tersebut tidak akan dilindungi. Sebagai contoh, A memberikan perjanjian lisensi atas merek yang ia miliki kepada B agar B dapat menggunakan merek tersebut, dan perjanjian lisensi antara A dan B tidak dicatatkan. Kemudian B memberikan sublisensi atas merek kepada si C, maka pemberian sublisensi antara B dan C tidak diakui oleh negara. Yang kedua, perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pembiayaan konsumen yang mengandung klausus apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan
Debitur cedera janji atau lalai memenuhi kewajiban kepada kreditur, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, kreditur berhak mengambil dimanapun dan di tempat siapapun barang tersebut berada, dan bisa menjual dengan kekuasaan sendiri di muka umum atau secara langsung di bawah tangan. Hasil penjualan tersebut digunakan sebagai biaya pelunasan uang debitur. Apabila terdapat sisa penjualan, maka akan dikembalikan kepada debitur. Tidak mempunyai akibat hukum apapun karena dibuat tidak sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, ketiga ada perjanjian jual beli. Sewa beli atau hire purchase adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan tidak diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harga dibayar lunas oleh pembeli kepada si penjual. Sewa beli berbeda dengan jual beli dengan angsuran. Pada sewa beli, beralihnya hak atau levering terjadi pada saat seluruh cicilan lunas diterbayarkan. Jadi, sebelum harga lunas seluruhnya, kedudukan pembeli sewa hanya sebagai penyewa belaka dan berubah menjadi pembeli setelah habis angsurannya. Sementara itu, jual beli dengan angsuran, hak atas barang sudah beralih atau levering dari penjual kepada pembeli setelah transaksi terjadi, walaupun saat itu harga belum seluruhnya dibayar. Yang keempat, perjanjian sewa guna usaha. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, maka leasing dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas pembayaran dalam bentuk peminjaman modal yang sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Jadi, perusahaan yang modalnya kurang atau menengah dengan melakukan perjanjian leasing akan membantu untuk menjalankan perusahaannya. Dalam perjanjian leasing ini terdapat 3 pihak yang akan terlibat, yaitu yang pertama ada lessor atau pengusaha leasing, lalu lease atau nasabah atau supplier, dan bisa juga perusahaan asuransi. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Contoh perusahaan leasing itu seperti Viv Group. Yang kelima ada perjanjian panja piutang. Perjanjian panja piutang adalah suatu hubungan hukum pengalihan piutang yang melibatkan 3 pihak, yaitu faktor, klien, dan konsumen. Penerima waralaba juga menjalankan usahanya sendiri, tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau merek jasa, serta dengan pemanfaatan metode dan cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pembeli waralaba. Kewajiban untuk menggunakan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha waralaba merupakan usaha yang mandiri yang tidak mungkin digabungkan oleh kegiatan usaha lainnya atau milik penerima waralaba. Dan yang terakhir, perjanjian bond. Yaitu perjanjian bangun guna serah atau Bond Operate Transfer adalah perjanjian bond merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bond dan mengalihkan kepemulihan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Bentuk perjanjian ini sering digunakan dalam hal pembangunan infrastruktur publik seperti halnya pasar, jalan tol, dan sebagainya, di mana dalam perjanjian ini pihak pemerintah baik pusat maupun daerah menggandeng pihak swasta untuk menyediakan layanan publik tersebut dikarenakan dana dari APBN ataupun APBD yang terbatas. Hal tersebut diatur dalam pasal 363 dan pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekian
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.